0x, 0B, 0x, 0B. Tandanya kalau misalkan eMMC di Android kalian itu sudah modern. Kalau misalkan belakangnya adalah 0x, 03. Contohnya adalah 0x03, 0xb, berarti eMMC-nya wassalam. Ada tapinya nih Jum. Jum, membahas tentang konten Bang Ojan nih ya yang bikin sesat. Konten tentang modul lah, terus tentang tweak dan modifikasi Android yang bisa bikin Android kalian itu cepat koit. Tapi di sisi lain, Bang Ojan kagak sekejam itu Jum. Di sini juga Bang Ojan bakalan share konten yang sedikit positif. Di sini Bang Ojan bakalan share bagaimana sih caranya cek eMMC yang ada di Android kita itu masih kuat, iya masih kuat atau udah lemah. Bukan konten positif sih Jum aslinya, cuman lebih mendekati ke konten edukasi dan pengetahuan. Ya intinya sih kayak gitu Jum. Nah bagi sebagian orang apalagi yang demen banget tuh sama oprek-oprek yang sering gonta-ganti mode magis, pasti takut kan eMMC-nya koit, atau yang sering banget tuh gonta-ganti custom ROM. Wah bang, gimana nih keadaan eMMC gua? Udah sekaratul maut, masih sehat atau gimana? Kan ada juga tuh beberapa info yang Bang Ojan dapat. Cara cek eMMC dengan masuk ke folder sys, kemudian kita cari folder yang bernama class, kemudian kita cari lagi folder yang bernama mmc_host. Kalau misalnya sudah ketemu, kita masuk lagi ke mmc0, kemudian kita masuk lagi ke mmc0. Kalian cari file yang bernama lifetime. Nah, di dalamnya itu ada angka yang mirip banget sama toggle. Nah, setiap ubi bantet itu beda-beda angkanya ya Jum. Di sini kan punya Bang Ojan 0x02 dan 0x02. Nah, Bang Ojan juga dapat info tuh. Di sini kalian bisa lihat diagramnya. 0x01, 0x01 artinya 100% sampai 90% eMMC kalian benar-benar sehat. Dan di situ juga ada 0x01 dan 0x02. Ada juga nih sebagian dari pengguna yang kagak ada angkanya di diagram itu Jum. Kalian bisa perhatikan Jum, di barisan yang paling bawah 0x, 0b, 0x, 0b. Tandanya kalau misalkan eMMC di Android kalian itu sudah modern. Kalau misalkan belakangnya adalah 0x03. Contohnya adalah 0x03, 0xb, berarti eMMC-nya wassalam. Ada tapinya nih Jum, sebenarnya sih Bang Ojan bukan kagak percaya sama diagram ini Jum. Ya ini ada bener-benernya juga sih, kasihan yang sudah bikin diagramnya. Dia capek-capek nulis kayak gitu, masa sih kita kagak percaya? Lagian percaya itu musyrik Jum. Kalau misalkan kita cek eMMC via software kayak gini, biasanya kan setiap ROM itu kadang ada yang error, ada yang bug, kadang ada yang angkanya nyengsol lah, ada yang segala macam. Jadi di sini Bang Ojan bakalan share 5 ciri-ciri eMMC yang ada di Android kalian itu sudah mau koit. Ya kata lainnya adalah lemah gitu Jum. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, di sini Bang Ojan bakalan share penyebab eMMC di Android kalian itu melemah. Yang pertama, kalian memasang aplikasi secara berlebihan sampai memori internal di Android kalian itu kepenuhan. Yang keduanya, kalian sering banget gonta-ganti custom ROM. Jadikan contoh, sehari kalian ganti custom ROM sampai 5 kali. Yang ketiganya, kalian memasang custom ROM yang bukan untuk tipe chipset di Android kalian. Dan yang keempatnya, karena kegeleng. Jadi gimana Jum? Sampai sini sudah mulai paham kan? Oke, di sini Bang Ojan bakalan share 5 ciri-ciri eMMC mulai melemah, dibintangi oleh Soang Bang Ojan. Oke, untuk ciri-ciri yang pertama adalah factory reset. Jadi gini Jum, di saat kalian melakukan web data ataupun factory reset melalui TWRP ataupun stock recovery, kalian akan mengalami kegagalan. Contoh kegagalannya adalah muncul tulisan merah yang banyak banget Jum. Jadi nggak cuma satu baris saja. Di saat kalian melakukan hal apapun di custom recovery ataupun di stock recovery, itu selalu muncul tulisan merah yang banyak banget. Itu ciri-ciri eMMC di Android kalian itu melemah. Tapi nggak jamin 100% ya, tergantung dari custom recovery-nya juga. Kalau misalkan menggunakan stock recovery, terkadang memang ada yang error. Cuman itu bagian dari ciri-ciri eMMC lemah. Atau mungkin kalian berniat untuk wipe data ataupun factory reset hanya untuk menghapus aplikasi shopping ataupun menghapus foto mantan yang tidak bisa dihapus melalui TWRP, dan sudah berhasil. Di saat kalian restart, aplikasi ataupun foto yang ingin kalian hapus itu muncul lagi Jum. Jadi di saat kalian melakukan factory reset dan di saat Android kalian sudah menyala lagi, aplikasi-aplikasi tersebut tidak terhapus atau tidak ada perubahan sama sekali. Nah, itu ciri-ciri eMMC di Android kalian itu lemah.
Oke, sekarang yang keduanya bro, yaitu flashing. Aduh, suang Bang Ojan kagak lewat. Jadi di saat kalian melakukan flashing menggunakan PC, kalian selalu mengalami error Jung. Error apa aja? Jadikan contoh gini, kalian mengalami error tuh, terus kalian coba untuk mengganti toolsnya yang versi terbaru, masih tetap error. Kalian update drivernya, masih tetap error. Pokoknya di saat kalian melakukan flashing itu selalu gagal, dan gagal. Atau mungkin sebaliknya, di saat kalian flashing dan sudah sukses, sudah muncul tulisan hijau, pas Android kalian itu di restart, masih tetap break Jung. Kalian coba untuk mengganti OS-nya ke OS yang terbaru, sudah sukses dan di restart Androidnya masih tetap break, dan kalian download lagi tuh ke OS yang di bawahnya masih tetap break. Nah, itu ciri-ciri eMMC ada di Android kalian itu melemah. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan chipset MediaTek, gampang banget Jum ditebaknya. Kalian bisa menemukan error yang model kayak gini Jum, yaitu BROM error ERR no space. Itu artinya eMMC yang ada di Android kalian itu udah koit. Oke, langsung aja kita lanjut ke yang ketiganya, yaitu gagal update. Nah, pada paham kan? Jadi kayak gini, ini dikhususkan untuk device yang non-root, jadi belum di UBL, belum di root. Jadi di saat kalian melakukan update sistem yang biasa kita temukan tuh di updater, kalau misalnya untuk Xiaomi itu selalu mengalami kegagalan Jum. Dan di saat kalian sudah selesai melakukan download OS terbarunya dan sudah 100%, di saat pemasangan masuk ke recovery, kalian bakalan mengalami kegagalan di angka 99%. Itu artinya eMMC di Android kalian itu sudah melemah, tapi tidak menjamin 100% ya. Terkadang karena OS-nya juga yang error, terkadang karena jaringannya juga yang error. Oke, langsung aja kita ke nomor 4-nya Jum. Di sini gagal pasang aplikasi. Jadi gini Jum, mungkin kalian sudah nggak asing lagi menemukan error yang model kayak gini di saat kalian download aplikasi di Google Play. Di saat kalian download aplikasi A muncul kayak gini, download aplikasi B muncul juga kayak gini. Kemudian kalian berinisiatif tuh, kalian coba download menggunakan Google, kalian cari aplikasinya yang mentahan. Kemudian kalian pasang tapi masih tetap mengalami kegagalan. Itu adalah ciri-ciri eMMC ada di Android kalian itu sudah melemah atau kemungkinan sudah innalillahi. Mungkin buat beberapa pengguna yang masih belum begitu paham, pasti berpikiran kalau misalkan eMMC di Android kita itu mati, otomatis Android kita bakalan mati kan? Enggak seperti itu bro. Kalau misalkan eMMC di Android kita mati ataupun sudah lemah atau rusak, HP kita masih tetap nyala kecuali CPU-nya. Kalau misalkan CPU yang ada di Android kalian itu mati, ya Android kalian bakal mati. Tapi kalau misalkan eMMC di Android kalian itu mati atau sudah melemah, Android kalian masih tetap nyala, tapi sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Jadi kalau misalkan Android kalian sudah break, udah nggak bisa nyala lagi, kalian tidak bisa memasang aplikasi, kalian tidak bisa menghapus aplikasi. Oke, langsung aja kita yang terakhir, yang kelimanya Jum, yaitu sering force close atau hang. Yang dimaksudkan ini untuk Android yang non-root atau non-UBL ya. Kalau misalkan Android kita itu sudah di root dan sudah di UBL, apalagi sudah memasang custom ROM, itu hal wajar aja. Kalau misalkan device kita itu sering banget hang, apalagi aplikasinya sering banget force close. Tapi force close di sini kagak umum Jum, yaitu kelewatan batas. Jadikan contoh kayak gini, kalian membuka aplikasi Chrome force close, terus membuka galeri force close, membuka Facebook force close, terus membuka foto mantan juga force close. Nah, semua aplikasi-aplikasi yang kalian buka itu pasti bakalan force close. Otomatis kalian bakalan reset data pabrik kan, dan di saat kalian melakukan reset data pabrik, kemudian Android kalian nyala dan kalian buka masih tetap kayak gitu, nah itu adalah ciri-ciri eMMC di Android kalian itu melemah. Nggak cuman itu aja Jom, dadar gulung kalian itu sering banget mengalami hang atau 3G. Jadikan contoh, touchscreen yang ada di Android kalian itu macet, nggak bisa digerakin. Sudah di restart, kemudian kambuh lagi. Sudah di restart, terus kambuh lagi. Dan sering banget mengalami black screen, white screen, terus blue screen, dan miskin itu mah. Jadi gimana Jum? Dari kelima yang sudah Bang Ojan sebutin tadi, ada kagak salah satu aja yang kalian alami di dadar gulung kalian? Ya mungkin sekarang itu lagi ngalamin, tapi Bang Ojan kagak menjamin 100% benar ya. Dari kelima yang sudah Bang Ojan sebutin tadi itu adalah eMMC. Soalnya kan kita itu menebak-nebak ya. Nah sedangkan Android itu susah ditebak, jadi udah kayak cewek. Nah kalau misalkan kalian menggunakan Android 9 ke bawah, kalian bisa menggunakan aplikasi eMMC Bridge Book Check. Kalian download aja di Play Store. Soalnya ini kan untuk Android yang versi lama, jadi kalau misalkan kalian pasang di Android versi baru, pasti bakalan force close alias kagak bisa dibuka. Ya model-modelnya kayak gini lah jumlah. Di sini kan Bang Ojan menggunakan Android 9 tuh.
ya tetap aja kagak bisa dibuka. Ini buat Android 8 ke bawah. Jangan berpikiran setelah kalian memasang aplikasi eMMC Check ini dan kalian buka, tiba-tiba force close, dibuka lagi force close, wah langsung berpikiran, bang ini eMMC gua rusak, wah ini HP gua modar. Lu mah lebay. Ya kagak gitu juga kali Jum. Ya semoga aja kalian bisa paham ya apa yang sudah Bang Ojan jelaskan dari awal sampai akhir. Lagian ini tenggorokan Bang Ojan ini udah sakit banget, masa kagak paham-paham sih Jum. Aduh gimana ini Bun. Tapi kalau misalkan ada di pengguna yang berbeda pendapat, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Bang, ciri-ciri eMMC rusak itu baterainya cepat habis. Bang, ciri-ciri eMMC itu jaringannya hilang. Ya sakarep muailah. Silahkan kalian tulis aja di kolom komentar apa masukan kalian, dan semoga aja bisa menjadi masukan juga buat para pasukan sabun yang lainnya juga. Oh iya Jom, di sini Bang Ojan mau kasih tips nih. Kalau misalkan Android kalian itu pernah mengganti eMMC-nya, saran Bang Ojan jangan dioprek lagi. Ya contohnya mengganti custom ROM, mengganti custom kernel. Intinya Android kalian yang sudah diganti eMMC jangan di root, mendingan bawaan pabrik lagi aja. Soalnya cepat rusak lagi. Oke, Bang Ojannya harus pamit. Aduh, sakit perut. Goodbye bro. Thank you.